み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue kembali melanjutkan pembahasan final battle terbaik. Kali ini untuk Ultraman New Generation tuh. Dari Ultraman Ginga sampai Ultraman RB. Kenapa nggak sampai Arc aja? Kan New Generation itu dari Zero sampai Arc. Pertama, Zero itu nggak punya series, jadi ya mana final battle-nya. Kedua, ya ini karena requestannya kayak gitu. Di request dari Ultraman Rewa dulu, terus barulah requestan dari Ultraman Heisei. Jadi ya selanjutnya New Generation-nya cuma segini aja. Kalau dilihat dari era kekaisaran ini masuknya Heisei fase 2 nih. Tapi kalau secara ofisialnya ini adalah New Generation. Gua akan tampilkan ini gambarnya ya. Pembagian generasinya Ultraman apa aja itu. Ini udah gue jelasin di video sebelumnya, tapi ya gue jelasin aja lagi. Kan gak semuanya juga nonton video sebelumnya. Dan siapa tahu juga masih ada yang belum paham. Jadi pengelompokan Ultraman itu ada dua jenis ya. Yang pertama yang ofisial yang pakai generasi tadi tuh. Terus yang kedua yang pakai era kekaisaran. Ini Ultraman-nya yang asli Jepang-Jepang aja. Ya jelas lah namanya juga pakai era kekaisaran. Untuk lihat Ultraman itu ada di era mana, ya tinggal lihat aja dia tayang pas di era apa Jepangnya. Jadi gua harap udah ngerti lah ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja gua bahas ya urutan final battle terbaiknya nih. Dari Ultraman Ginga sampai Ultraman RB. Di urutan ke-6-nya nih ya gue masukkan Ultraman RB. Ini jelas banget di peringkat terakhir karena dari segi apapun menurut gue kurang. Untuk final bossnya oke lah, desainnya bagus, tapi enggak dengan berantemnya. Sinematografinya kurang banget. Koreografinya ya atau berantemnya itu juga kurang. Terlihat biasa-biasa aja kalau dibandingkan dengan yang lainnya nanti. Mungkin poin bagus lainnya selain dari desain final bossnya adalah tentang drama keluarganya. Ya ini bagus sih, tapi kan kita ngomongin epic final battle-nya ya. Dan menurut gua RB ini ada di nomor terakhir. Selanjutnya kita naik ke peringkat kelima. Ini lumayan ya, nggak jelek. Visual efeknya oke, desain dari final boss-nya juga ya creepy di sini. Sinematografinya juga bagus lah. Yang kurang adalah koreografinya. Ini pengaruh dari third form-nya Griza nih. Jujur aja gue kurang suka ya sama formnya. Meskipun desainnya bagus, tapi berantemnya itu malah lebih ngeri ketika lihat dia masih di form keduanya, di form yang humanoid biasa. Cuma sekali lagi gue nggak bilang jelek ya, tapi ada yang kurang dari koreografinya. Kalau sinematografinya bagus. Selanjutnya naik ke nomor 4, gue masukkan Ultraman Jet. Ini kalau soal efek bagus ya, apalagi final battle-nya malam, ini justru bisa menyamarkan CGI yang kurang. Jadi efeknya tuh emang kelihatan lebih hidup di malam hari. Untuk momen epicnya, Jet memanggil semua formnya ya. Ya itu bantuan dari Ultraman lain, tapi kemunculannya sangat epic. Begitu juga waktu bagian akhirnya, Jet adu kosan sama Belial ya. Itu juga menurut gue epic. Dramanya juga bagus di situ. Sedih juga melihat akhir perjalanan Belial. Tapi ya ending yang membahagiakan untuk dia sebenarnya, karena dia terbebas dari rasa dendamnya. Cuma kenapa ini nomor 4? Nah masalahnya itu terlalu banyak slow motion. Slow motion itu menurut gue yang nggak terlalu diperlukan. Kalau misalnya shootnya dari bawah slow motion itu wajar. Itu pakai sudut pandang manusia berarti. Ngelihat yang besar-besar bergerak itu ya kelihatan lambat. Tapi ya kan nggak semuanya juga harus di slow motion. Makanya ini nomor 4 aja dulu. Selanjutnya di nomor 3 gue akan masukkan Ultraman Ginga S. Berantemnya bagus, sinematografinya bagus. Ya berantemnya pokoknya di sini seru lah ya. Gimana ya jelasinnya? Ya pokoknya seru. Ya ini ngejelasin bagusnya tuh emang agak bingung ya. Lebih enak kalau menyebutkan bagian jeleknya. Wah itu bisa dikupas tuntas tuh. Tapi kalau bagus gini ya udah bagus itu. Berantemnya bagus. Seru ditonton, menghibur. Gue paling suka itu praktikal efek ledakan-ledakannya ya. Wah ya gimana lagi Sakamoto gitu. Kalau soal ledakan jangan ditanya. Bagian minusnya justru visual effect. Menurut gue agak memaksa sih visual effectnya. Terlalu kelihatan tempelannya gitu. Jadi ya kurang enak aja dilihat. Makanya ada di nomor 3. Naik ke peringkat 2 ada Ultraman Ginga. Jadi season pertamanya justru ada di atasnya nih. Kenapa? Padahal ini kan low budget banget ya. Kok bisa ada di peringkat lebih atas? Ya menurut gue berantemnya lebih seru. Sinematografinya juga bagus. Koreografinya apalagi. Epic parah tuh pertempuran antara Ginga sama Dark Lugiel. Dan kalau ngomongin visual effectnya justru di sini bagus. Kenapa? Karena nggak dipaksakan. Jadi dipakai seadanya aja. Area terbuka di hutan. Terus nanti tiba-tiba ke bulan. Ya latarnya kayak gitu doang. Tapi justru seru. Visual effectnya nggak dipaksakan malah bagus. Tapi ya, kalau nggak dibahas visual effectnya, jujur aja menurut gue berantem di Ultraman Ginga sama di Ultraman Ginga S itu lebih bagus yang Ginga. Dan kita masuk ke peringkat pertama. Udah bisa kalian tebak dari awal sih harusnya.
Apalagi kalau bukan Ultraman Orb. Ini kalau dibandingkan dengan 5 final battle lainnya, Orb ini nggak ada minusnya sih. Apa coba situ yang minus? Berantemnya bagus, sinematografinya apalagi bagus. Ada shot dari jauhnya yang memperlihatkan kotanya hancur, tim tempurnya dihabis-habisin sama Magatana Orochi. Terus momen epic lainnya, Juggler tobat, dia ngebantuin Ultraman Orb. Duet mereka di sini jangan ditanya, bagus. Terus tim tempurnya, ya ini satu orang aja sih. Petugas yang cukup ngelawak selama ini, tapi ngasih kontribusi yang cukup besar di final battle-nya. Jangan lupa visual efeknya juga, mantap. Jadi nggak ada alasan nggak memasukkan ini di nomor 1. Aneh banget gua kalau final battle kayak gini bukan nomor 1. Oh ya, jangan lupa juga tuh, desain dari Magatana Orochi itu keren. Dan sepertinya Taguchi belajar dari kesalahannya di Ultraman X. Kan di Ultraman X tadi gua bilang tuh, form dari final bossnya justru mengurangi keseruan final battle-nya. Desainnya lebih bagus, tapi untuk pertarungannya malah terasa kena nerf. Bukan kuatnya, tapi seru-seruannya. Nah, untuk Ultraman Orb ini, Magatana Orochinya nggak ada masalah apa-apa tuh. Meskipun di sini dia berubah jadi kaiju berkaki 4, tapi tidak mengurangi keseruan berantemnya. Malah ini lebih bagus daripada yang Maga Orochi biasa. Lagi-lagi sepertinya gua harus puji Taguchi ya. Setiap series yang dia kerjakan, pasti ada aja upgrade-nya dari series sebelumnya. Tapi ya ini menurut gua ya. Gua nggak tahu kalau misalnya nggak ada yang masalah sama pertarungan final battle-nya X. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Final battle terbaik di Ultraman New Generation. Dari Ultraman Ginga sampai Ultraman RB. Tentunya Zero nggak ada karena dia nggak punya series. Kalau soal series sih dia numpangnya di Ultraman Jet. Jadi secondary Ultra dia di situ. Ingat kenapa ini cuma sampai RB? Padahal kalau officialnya New Generation itu sampai Arc. Ya karena awal requestannya itu pakai era kekaisaran. Di request dari Ultraman Rewa dulu, Taiga sampai Arc. Jadi ya selanjutnya New Generation-nya cuma segini aja. Ya ini nggak terlalu ngaruh sih sama isi videonya ya. Nggak perlu kalian pusingkan, wah ini era apa nih yang dibahas. Pokoknya ini dari Ginga sampai RB, udah itu aja. Dan ini sebagai tambahan aja ya. Mungkin ada yang nanya nanti Of Origin Saga mana? Jadi series itu bukan TV series, nggak sama dengan Ginga ke Ginga S ya. Makanya nggak gue masukin ke dalam list. Tapi kalau ditanya bagaimana final battle di series itu, menurut gue ini yang paling enggak. Peringkat terakhirnya ya dialah ini. Lumayan kecewa sih sama battle-nya. Ini gue sebutin aja sebagai tambahan. Tapi sekali lagi, Orb Origin Saga bukan TV series. Ya udah segini aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian setuju dengan list yang gue buat? Di peringkat terakhirnya ada Ultraman RB dan di peringkat pertamanya ada Ultraman Orb. Atau kalian punya pendapat berbeda? Ya silakan aja komentar di bawah. Setiap orang itu punya preferensinya masing-masing kok. Nggak semuanya kayak gue yang melihat dari berbagai perspektif, semua unsurnya diperhitungkan. Ada juga pasti yang menilai itu dari suka atau enggaknya aja. Dia favoritin Ultraman ini jadi nomor 1. Ya silahkan, gak ada masalah. Dan oke, kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.